Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi teman-teman untuk yang di pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua bersama saya PPL dari Ubris yang beberapa minggu ke depan kita akan belajar bersama-sama saling memberikan umpan balik. Dalam kaitannya di sini adalah membahas tentang materi PPKN. Di bab yang ketiga, bab kali ini, bab 3 adalah kita akan membahas pengaruh kemajuan IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh kemajuan IPTEK sendiri dapat kita pahami bahwa atau kita sering jumpa ya, IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan salah satu elemen penting di dalam kehidupan dewasa ini. Mengapa saya menyebut elemen? Karena IPTEK sendiri merupakan bagian sangat penting dalam menjalankan kehidupan, ilmu pengetahuan, semua orang membutuhkan ilmu, teknologi, hampir semua didominasi oleh teknologi. Maka apabila dua elemen ini saling berkait, maka cita-cita negara atau apa yang diinginkan bangsa itu selangkah lebih maju, didukung dengan IPTEK ini. Selanjutnya, di dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa materi yang kaitannya berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitannya dengan IPTEK. Ada beberapa aspek yang kita mampu pahami dalam pembahasan IPTEK ini. Yang pertama, kita akan membahas pengaruh positif kemajuan IPTEK dalam aspek politik. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh positif kemajuan IPTEK dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, kita akan membahas pengaruh positif kemajuan IPTEK dalam aspek sosial budaya. Yang keempat, kita akan membahas pengaruh positif kemajuan IPTEK dalam pertahanan dan keamanan. Aspek-aspek ini sudah tidak asing lagi dalam kita kehidupan berbangsa dan bernegara, karena aspek-aspek ini merupakan salah satu aspek yang dapat mengukur seberapa jauh sih negara itu bisa dikatakan negara secara kasarnya begitu. Politik itu kan juga salah satu elemen dari negara atau salah satu unsur dari negara. Terus ada ekonomi, sudah pasti ini, terus aspek sosial budaya atau kemasyarakatan, yang dan keempat adalah pertahanan dan keamanan. Kita tahu sendiri kalau tidak ada pertahanan dan keamanan, maka kita tidak tahu negara ini akan seaman apa. Selanjutnya, kita akan membahas atau mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. IPTEK sendiri, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat mempengaruhi terhadap kehidupan bermasyarakat. Kita bisa jumpai sekarang ini, kita bisa bertatap muka walaupun secara daring karena mungkin keadaan seperti ini. Ini juga salah satu hasil sumbangsi dari pemikiran atau kemajuan IPTEK. Kita menggunakan gadget, menggunakan internet dan lain-lain, itu merupakan daya dukung dari adanya ilmu pengetahuan yang kemudian dapat diimplementasikan lewat teknologi. Selanjutnya kita kaji pengaruh IPTEK dalam aspek politik. Di dalam aspek politik sendiri, kita lihat di gambar atau contoh ini adalah debat calon presiden beberapa tahun lalu yang mempertemukan atau dari pasangan calon ada Jokowi dengan Ma'ruf Amin dan lawannya yaitu Prabowo Sandi. Apabila kita kaji dalam aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila itu tidak ada, maka mungkin debat-debat seperti ini atau hal-hal yang berbau dengan politik tidak ada keterbukaan atau tidak disiarkan oleh pers. Maka IPTEK sendiri berfungsi sebagai sarana penghubung. Kan di sini dijelaskan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Nah, IPTEK sendiri memfasilitasi adanya kata demokrasi, berarti artinya kan kebebasan berpendapat atau kebebasan depan pers. Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa dalam hal politik itu sebenarnya tidak ada ditutup-tutupi. Walaupun dalam kenyataannya banyak fiksi-fiksi yang mengarahkan bahwa politik itu selalu buruk, tapi dalamnya sebenarnya politik sendiri itu adalah antara masyarakat, pemerintah, dan negara. Selanjutnya kita bahas dalam aspek ekonomi. Di sini pengaruh positifnya ada banyak sekali, meningkatkan investasi asing, terbukanya
pasar internasional, terus mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, terus meningkatkan kemakmuran dan lain sebagainya. Di sini ITEK sendiri itu memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Bayangkan kalau tidak ada teknologi, mungkin kalau kita ingin belanja atau apa dari tempat-tempat jauh kita harus datang langsung. Tapi kan kenyataannya pada sekarang ini kalian mungkin bisa belanja online lewat Shopee, Tokopedia atau lain sebagainya itu karena juga kemajuan iptek ini. Selanjutnya kaitannya dalam aspek sosial budaya. Dengan adanya iptek sendiri, kita itu akan belajar, akan terus improve diri. Di sini kan dijelaskan bahwa dengan adanya informasi tersebut kita bisa menyontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan teknologi dari bangsa lain. Misalnya kita mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain. Lah, iptek sendiri itu bukan maksud untuk menjadikan orang untuk bermusuhan gitu. Iptek itu berguna untuk kita mengimprove diri. Ilmu pengetahuan kan sifatnya kan selalu berkembang. Nah, cara berkembangnya itu difasilitasi dengan teknologi. Maka dengan adanya ini, maka harapannya kaitannya dengan sosial budaya, iptek dapat mampu untuk berusaha mengimprove tiap-tiap individu. Terus dari aspek hukum, iptek sendiri bisa dilihat makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum dan menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara polisi sebatas penjaga keamanan. Iptek sendiri itu memfasilitasi hal-hal yang seperti ini. Iptek sendiri itu lebih ke memfasilitasi dengan kemudahan. Seperti yang dilihat dari slide yang Bapak tampilkan ini. Pertemuan bab 3 ini sudah cukup. Kita lanjutkan dengan tugas. Sistematika tugasnya ini nanti mau silahkan kalian baca artikel yang Bapak tampilkan ini, pahami terlebih dahulu, dan kemudian jawaban kalian tuliskan di dalam kolom komen di bawah. Dan jangan lupa menyertakan nama, absen, dan kelas. Ini bisa dipahami soalnya seperti ini. Nanti kalian seperti biasa dianalisis. Nah, ini soalnya. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi? Kalian jawab singkat saja menurut pendapat kalian. Apabila mau pencontek diimprove, jangan sama persis ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Begitu. Terima kasih pertemuan untuk kali ini. Secara garis besar, iptek itu mendominasi segala bidang. Apabila kita menggunakannya dengan bijak, maka iptek itu akan sebagai pembantu. Apabila kita tidak menggunakan dengan bijak, maka iptek sendiri itu akan mendorong kita kepada hal-hal buruk. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.